Oke. Berhubung begitu banyaknya komentar yang membanjiri di Jari Pelawi Chess ini meminta agar pertandingan Mikael Tal yang begitu kejam saya akan berikan pada saat melawan Robert Forbis pada tahun 1988 National Open USA. Dan kali ini Raja Robert Forbis dibuat tergencit kawan-kawan. Tergencit artinya terpojok. Langsung saja Mikael Tal memegang bidak putih dan Robert Forbis memegang bidak hitam. Untuk itu teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, biar sportif kalian subscribe ya. Langsung saja. Mikael Tal memulai dengan pion E 2 langkah dan Forbis membalas pion C 2 langkah. Terjadilah pembelaan Sisilia. Tal menaikkan kuda ke F3 alih-alih ingin melakukan rokade pendek. Hal itu ditanggapin oleh Forbis menaikkan pion D 1 langkah. Lalu Tal menaikkan pion D 2 langkah, mengajak pertukaran pion dan Forbis menyambutnya. Pion kali pion pun terjadi dan Tal menyambutnya dengan kuda. Oke teman-teman, saya akan memberikan sedikit tips bagi penikmat catur. Jika kalian bertanding kepada teman kalian ataupun di warung ataupun di online, lihatlah pembukaan Sisilia ini teman-teman. Jika pembukaan itu terjadi, maka lihat langkah-langkah yang dilakukan kedua pemain legendaris ini. Jadikan pembelajaran, jangan salah melangkah. Karena apabila teman melangkah dengan langkah yang dibuka dengan Sisilia, perlawanan harus seperti ini. Jika ada pun perlawanan yang agak berbeda, tetapi tidak jauh-jauh dari pembukaan seperti ini. Nah itu dia. Oke, kita lanjut. Kali ini Mikael Tal menaikkan gajah ke E3. Forbis berpikir tidak mau telat untuk rokade, maka dari itu gajah dinaikkan ke G7. Gunanya apa? Untuk persiapan rokade pendek teman-teman. Dan Mikael Tal melihat hal ini lalu menaikkan pion F1 langkah. Fungsinya agar menghambat pergerakan kuda Forbis yang ada di F6. Lalu Forbis menaikkan kuda ke C6. Lihat langkah cerdik yang dilakukan oleh Mikael Tal, menaikkan menteri ke D2 alih-alih ingin mengecoh agar dia melakukan rokade panjang atau rokade pendek. Maka dari itu Forbis langsung melakukan rokade pendek. Tetapi di sini belum terbaca ya teman-teman apakah Mikael Tal melakukan rokade panjang atau rokade pendek. Tapi dia telah mempersiapkan kedua hal itu. Jadi itulah seorang Mikael Tal agar langkah yang dilakukannya tidak mudah dibaca oleh lawan. Kali ini gajah dinaikkan ke C4, berusaha laju ke pertahanan raja, dan Forbis melihat hal itu. Tetapi di sini Forbis masih menerka-nerka ya teman-teman. Apalagi langkah yang dilakukannya saat ini adalah masih menerka apakah Mikael Tal rokade panjang atau rokade pendek. Nah, dan sekarang dia menerka adalah rokade panjang. Makanya kuda bergeser ke D7. Kali ini hal yang dilakukan oleh Mikael Tal menaikkan pion H2 langkah, dan benar saja Forbis mengambil dari sisi pertahanan menteri ya. Dan Mikael Tal menurunkan gajah dan Forbis menaikkan kuda ke A5 ya teman-teman. Sepertinya dia melihat atau mengincar gajah hitam ya. Gajah Mikael Tal yang ada di E3. Dan kali ini benar saja kuda naik ke C4 karena dia melihat sudah berbahaya ya posisi apabila gajah berdampingan dengan menteri, dan pada saat menteri diancam dia mengantam gajah hitam Mikael Tal. Dan kali ini Mikael Tal menyambut dengan menteri, dan sekarang Forbis menyederhanakan permainan. Hal ini dilihat Mikael Tal tidak apa-apa, dan dia membuka jalur A, membuka pukul kuda dengan pion, sekalian membuka jalur benteng A ya teman-teman. Dan kali ini Forbis menaikkan gajah ke D7 dan Mikael Tal rokade pendek. Nah, teman-teman bisa memperhatikan apa yang bisa mengganggu posisi Raja Putih. Tidak ada teman-teman, karena sudah tercover. Dan perwira juga kuda yang dimiliki oleh Forbis tidak ada lagi. Maka Tal tinggal fokus untuk menyerang pertahanan Raja Hitam. Perhatikan langkah pion yang dimajukannya F1 langkah. Itu tandanya akan terjadi pertukaran pion. Dan hal itu tentu saja disambut oleh Mikael Tal, karena teman-teman bisa melihat pion G yang dimiliki oleh Forbis atau pion hitam tidak ada lagi. Nah, jadi peluang inilah yang dimanfaatkan oleh Mikael Tal menggeser benteng ke F1. Agar apa? Apabila terjadi pertukaran pion, benteng akan memakannya. Tetapi Forbis sederhana dan simpel, memukul gajah dan gajah dipukul dengan benteng.
Ini dia teman-teman, posisi danger bagi hitam. Pada saat benteng diancam, apa yang dilakukan oleh Mikhail Tal? Apakah bergeser bentengnya? Kalian bisa push? Tidak teman-teman, dia mengambil rencana yang awal. Karena pion H sudah dinaikkan dan pion G yang dimiliki Porbis tidak ada lagi, alias sudah ompong. Dia menaikkan menteri. Dan kali ini benteng dimakan secara gratis. Hal itulah yang menyebabkan posisi menteri dapat skak raja di F6. Dan raja tidak punya banyak pilihan, hanya bisa bergeser ke G8. Hal apa yang dilakukan oleh Mikhail Tal setelah langkah ini? Kalian bisa post videonya. Dan kuda naik teman-teman ke D5. Agar apa? Memperkuat posisi menteri dan juga bisa manuver ke E7. Langkah sudah tertutup dan raja hitam sudah terjepit. Apa yang dilakukan oleh Porbis jika keadaannya seperti ini teman-teman? Tidaklah banyak teman-teman. Dan hal untuk menggeser posisi benteng adalah jalan satu-satunya agar pergerakan raja hitam bisa ada ke kiri dan ke kanan. Makanya pada saat langkah ini Porbis melakukan hal itu. Benteng F8 digeser ke E8. Apakah ada langkah lain? Jari pelawi chess? Tidak ada teman-teman. Apa yang bisa dilakukan? Karena ada ancaman jika pion H naik, maka menteri akan bisa skakmat di G7 teman-teman. Apalagi posisi kuda yang dimiliki oleh Mikhail Tal itu sangat strategis, bisa mengambil posisi di E7. Kalian harus perhatikan ya, kuda bisa mengambil posisi di E7. Dan pion H bisa mengambil posisi naik satu langkah, berada di H6. Jadi menteri tinggal leluasa mengambil posisi di G7. Makanya saya bilang benteng harus bergeser mencari ruang bagi raja. Hal ini terlambat karena menteri sudah masuk skak. Dan raja bergeser, ada ancaman skakmat juga teman-teman karena pion H sudah dinaikkan. Itulah yang diinginkan oleh Mikhail Tal, makanya terjadi pengorbanan benteng tadi di awal. Dan kali ini pion dinaikkan agar menteri bisa menerobos pertahanan tetapi bocil masuk teman-teman. Ini saatnya dia. Ada pion F naik satu langkah menutup. Kalau sudah tertutup, berarti tidak bisa keluar. Itu dia logikanya teman-teman. Dan kali ini hanya benteng yang bisa menyelamatkan, itu pun hanya sekitar 1, 2, atau 3 langkah. Langkah apa yang dilakukan oleh putih? Kalian bisa push. 3 langkah saya pastikan mati raja hitam. Loh, kok 3 langkah jari pelawi chess? Coba kalian pikirkan teman-teman, apa yang dilakukan oleh putih? 3 langkah mati raja hitam. Itulah yang dipikirkan oleh Mikhail Tal dan yang terjadi pada pertandingan ini. Makanya teman-teman bisa push dulu, kita sama-sama belajar. Sudah dapat, kita cocokkan. Menteri skak dan terjadi pengorbanan. Tidak ada pilihan, menteri harus dimakan oleh benteng. Dan 2 langkah lagi mati. Kali ini, apa yang dilakukan oleh putih? Kalian bisa push, berpikir. Apakah dimakan dengan pion F atau kuda naik ke E3? Ke E7 maksud saya. Ini jawabannya teman-teman. Pion H yang memukul benteng dan skak. Raja tidak punya banyak pilihan, hanya bisa bergeser ke G8 dan 1 langkah. Raja mati. Apa itu? Sudah pasti kalian tahu teman-teman, karena kalian sudah beberapa kali mengikuti video Jari Pelawi Chess. Saya harap dan saya juga yakin kalian sudah pasti tambah ilmunya. Jadi, hal ini ataupun video ini harus kalian manfaatkan. Video-video yang ada di Jari Pelawi Chess. Inilah dia yang terjadi. Kuda terbang ke E7. Jangan lupa komentar, dukung terus channel ini. Saya akan memberikan video-video legendaris dan bermanfaat bagi kalian. Agar kalian bisa bermain dengan teman-teman kalian di warung ataupun di online. Bisa melakukan hal-hal yang langkah yang tepat teman-teman. Karena catur bukan mesti menang tapi harus tepat langkahnya. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa komentar. Thanks and God bless.